Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Baru-baru ini viral grup chat Facebook yang sangat menjijikkan perilaku bernama Fantasi Sedarah, ya, di mana puluhan ribu anggotanya memberikan fantasinya, memberikan rasanya, sekiranya kalau menikmati keindahan seksual dari para anggota keluarganya. Ada seorang bapak menceritakan tentang kemolekan tubuh putrinya yang masih di bawah umur. Demikian juga anak menceritakan tentang fantasinya tentang kemolekan tubuh ibunya. Dan bersamaan dengan itu terjadi perbuatan incest di mana-mana. Ada seorang ibu melakukan hubungan intim dengan dua anaknya. Bahkan ada kakak beradik melakukan hubungan incest, hubungan seksual sampai melahirkan anak. Dan baru-baru ini anaknya itu viral karena dikirim melalui ojol ke tempat ibadah dan anaknya sudah meninggal. Ada apa ini? Bagaimana dengan aspek hukumnya? Apakah seorang ibu yang melakukan hubungan intim dengan anaknya mau sama mau merupakan perbuatan pidana? Apakah benar secara medis bahwa hubungan intim keluarga saudara bisa berakibat cacat moral dan cacat mental? Inilah Hot Room. Fantasi saudara bisa mengintai dari dalam rumah. Minggu ini, jagat maya dihebohkan dengan keberadaan grup Facebook yang berisi konten penyimpangan seksual bertema incest dengan nama Fantasi Sedarah. Grup yang memiliki 32.000 anggota ini ramai diperbincangkan usai viral di media sosial. Publik pun mengecam keras isi unggahan di dalamnya yang dinilai melanggar norma hukum dan sosial. Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdiji, Alexander Sabar mengatakan, pihaknya telah memblokir 30 link yang berafiliasi dengan grup Fantasi Sedarah. Komdiji juga telah berkoordinasi dengan pihak Meta untuk menelusuri akun dan aktivitas grup tersebut. Lalu, langkah apa yang harus dilakukan untuk memastikan ruang digital bersih dari konten penyimpangan dan aman bagi anak? Dan apakah hukum yang diberikan akan memberikan efek jera bagi pelaku? Hotman tetap berpesan kepada para pemirsa agar minimum 3 kali sehari minum kopi. Anda akan merasakan seperti yang saya rasakan, metabolisme, energi lebih kuat, dan daya ingat semakin meningkat. Itulah khasiat dari kopi luwak hitam premium. Tapi ingat, jangan pakai gula agar Anda tetap seperti Hotman Paris. Kopi luwak hitam premium. Pak Raffles. Iya bang. Dari Polda Metro Jaya, ya. Malam bang. Pak Merpaung lebih tepatnya, ya, sesama Batak nih. Apa perkembangan penyidikan terhadap Fantasi Sedarah ini? Bisa diuraikan? Ya, baik. Makasih bang. Saya panggil bang aja ya bang. Ya. Jadi per hari ini kami sudah dengan Barreskrim sudah melakukan penahanan terhadap 6 tersangka. 6 tersangka? Ya. Ya. Terus? Tapi tetap tim kami masih banyak yang ada di lapangan untuk mencari yang sudah bisa terdeteksi ini. Itu bang. motif ekonomi atau apa? Atau hobi doang? Ya, dari 6 orang yang sudah kami amankan ini, ada yang ekonomi, ada yang memang untuk kepuasan pribadi, bang. Misalnya ekonomi apa? Apa dia produksi video? Apakah sampai produksi video porno atau hanya menceritakan bagaimana rasanya melakukan hubungan intim dengan anggota keluarganya? Yang sudah kami amankan ini dia lebih kepada apa yang dia download, dia upload lagi dengan bayaran. Bayarannya itu 50.000 dapat 20 konten dan 100.000 dapat 40 konten. Oh, jadi orang yang membuat konten itu dibayar gitu? Adminnya dia. Kayak adminnya? Ya. Terus apa? Boleh nggak sedikit diceritakan secara umum? Apa fantasi kayak apa sih? Kalau di Facebook grup Fantasi Sedarah ini
itu fantasi berhubungan seksual dengan saudara yang sedara atau yang derajat yang lebih tinggi, mungkin sepupunya atau mertuanya. Tapi yang bisa saya sampaikan di sini, Bang, tidak semua yang diceritakan itu benar. Itu banyak yang palsu juga gitu. Betul. Hanya sekedar agar tampil atau bagaimana? Foto yang ada itu atau video yang ada itu dia dapat dari download dari internet, kemudian disisipkan cerita-cerita yang menarik, mungkin itu dari hasil penyelidikan ada nggak yang benar-benar terbukti bahwa seorang ayah misalnya fantasinya itu diterapkan berhubungan intim dengan putrinya atau bagaimana? pada kasus ini sama keponakannya, Bang. Sama ponakannya? Ponakan, ya. Umur berapa itu? Ponakannya umur 8 tahun dan 12 tahun. Oleh Perempuan. yang cowok? Ya, pelakunya laki-laki, korbannya perempuan kecil. Umur 6 tahun? 8 tahun dan 12 tahun. Benar-benar berhubungan intim? Pelecehan. Maksudnya pelecehan sampai berhubungan intim, berhubungan badan? Menyentuh kemaluan. Berhubungan badan? Bukan, menyentuh. Oh, menyentuh. Kemaluan. Terus itu dilakukan, diceritakan untuk mendapatkan uang atau apa? Kalau yang ini adalah kepuasan pribadi. Kepuasan pribadi? Ya. Dan semua pelakunya ini yang sudah tertangkap adminnya atau pelakunya? Ada yang admin, ada yang member aktif, dia juga sering upload konten. Ada yang pelaku, jadi dia membuat konten itu ya dengan handphonenya, dengan tangannya. Gitu, Bang. Oke, apakah kan ini kan anggotanya puluhan ribu? Betul. Apakah cuma 6 orang ini yang akan disidik atau masih ada calon tersangka lainnya? Tentu tidak, Bang, karena ini kan sudah menjadi komitmen Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Ini satuan baru, Bang, baru dibentuk November 2024. Dan Begitu. sudah memang ini salah satu target utama kami, prioritas kami untuk mengungkap pornografi anak di bawah umur. Terus akunnya ini sudah diblokir? Sudah diblokir. Facebook grupnya, Bang. Sudah diupload. Itu yang blokir itu Facebooknya atau dari kementerian? Kementerian Komdigi berkoordinasi dengan tadi disebutkan Meta. Meta itu grupnya Facebook. Oh begitu. Sekarang kita mau tanya dulu Pak Dirjen dari Kementerian Komdigi. Halo Pak Alek. Halo, selamat malam Bang Hotman. Ya. Selamat malam narasumber yang lain. Bisa Bapak uraikan kejadian sebenarnya atas fantasi saudara ini dan apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Bapak? Baik, Bang Hotman. Di sini kami mau sampaikan bahwa kami melakukan penanganan terhadap konten negatif di ruang digital secara menyeluruh, itu termasuk konten pornografi. Ya. Namun Komdigi juga menindaklanjuti aduan dari masyarakat dalam hal ini mengenai keberadaan komunitas online tersebut. Nah, Komdigi memiliki tim yang menggunakan sistem crawling untuk mendeteksi konten negatif seperti pornografi, kekerasan, perjudian, dan bentuk perbuatan lain yang dilarang di Undang-Undang ITE. Nah, kemudian dari laporan itu Komdigi kemudian melakukan verifikasi cepat dan langsung berkoordinasi dengan pihak platform dalam hal ini terkait dengan kasus ini dengan Meta untuk melakukan pemblokiran akun yang diadukan. Nah, dalam kegiatannya Komdigi di sini melakukan kegiatan selama 24 jam Ya. untuk mencari grup, konten, dan akun sejenis yang sejenis dengan model fantasi saudara ini. Nah, dari berdasarkan hasil patroli tersebut, sampai saat ini kita sudah memproses 50 grup komunitas online, 64 akun, 28 konten di platform Facebook yang dimiliki oleh Meta. Jadi total seluruhnya itu ada 142 konten yang kita proses bersama Komdigi, Meta, dan tentunya data ini juga kami serahkan ke aparat penegak hukum. Nah, di samping yang ada di bawah Meta di Facebook,
itu kami menemukan juga 17 akun yang ada di platform Twitter. Nah, itu yang mungkin gambaran yang bisa kami sampaikan, Bang Hotman. Ya. Katanya Fantasi Sedara ini agak tersembunyi. Gimana akhirnya bisa ditemukan? Kami melakukan crawling atau pencarian itu kan berdasarkan kata-kata kunci atau keyword yang apabila kata-kata tertentu yang sudah kita masukkan dalam database kita itu ketemu, itu akan memicu flagging untuk dilakukan konten analisis. Nah, di samping tadi crawling secara otomatis, kita juga menerima aduan dari masyarakat. Ya. Demikian, Bang Hotman. Tapi yang berhak memblokir itu kan kayak Facebook, Komdisi kan tidak punya otoriti untuk untuk menghentikan itu akun. Yang itu harus Facebooknya yang harus melakukan. Ya, untuk penyelenggara sistem elektronik yang user generated content itu memang ada di PSE-nya, di platformnya yang bisa memutus akses dari akun-akun itu. Tetapi pemerintah itu mempunyai sistem untuk mengatur kepatuhan para platform atas permintaan dari kita untuk melakukan pemutusan akses atau takedown. Artinya platform tersebut masih tunduk kepada kementerian, begitu? Tepatnya tunduk kepada pengaturan yang ada. Oke, jadi total sekarang yang sudah diblokir ada berapa semua yang mirip-mirip Fantasi Sedara ini? Tadi kami sampaikan, Bang Hotman, ada 142 konten incest di Facebook. 142? Dan ada 142 konten incest di Facebook dan 17 akun di platform X. Ini dalam proses untuk proses takedown. Akun incest saja 142. Betapa moral ini sudah berubah. Oke, kita ketemu lagi setelah yang berikut ini. Kita istirahat.